Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini saya akan membahas tentang TIK dan juga media pembelajaran, khususnya media pembelajaran berbasis digital. Apa sih media pembelajaran berbasis digital itu? Media pembelajaran berbasis digital adalah alat, aplikasi ataupun platform yang memanfaatkan teknologi digital untuk menyampaikan materi pembelajaran, membantu interaksi antara pendidik dan peserta didik, serta meningkatkan pengalaman belajar. Contoh-contoh media pembelajaran berbasis digital. Yang pertama ada Google Classroom, ada Microsoft Teams, ada Kahoot, ada Zoom, ada Moodle, ada Canva for Education, dan ada YouTube Education. Apa saja sih kelebihan media pembelajaran berbasis digital dibandingkan dengan media pembelajaran konvensional? Tentunya yang pertama adalah fleksibilitas waktu dan tempat. Dan yang kedua, akses mudah ke sumber belajar yang bervariasi. Yang berikutnya adalah interaktivitas yang lebih tinggi, misalnya melalui kuis online. Adapun mempermudah kolaborasi antar peserta didik dan juga tentunya mendukung pembelajaran mandiri dan adaptif. Dan yang terakhir, data pembelajaran dapat direkam dan dianalisis. Peran teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Yang pertama, memberikan akses informasi yang luas dan terkini. Yang kedua, meningkatkan interaktivitas antara pendidik dan peserta didik. Kemudian, menyediakan berbagai format pembelajaran seperti teks, audio, maupun video. Dan yang berikutnya adalah memfasilitasi kolaborasi dan diskusi jarak jauh. Dan yang terakhir adalah mendukung personalisasi pembelajaran. Bagaimana TIK dapat membantu dalam proses pembelajaran jarak jauh? Yang pertama, memungkinkan komunikasi real time melalui video konferensi. Yang kedua, menyediakan platform pembelajaran daring seperti LMS. Yang ketiga, mempermudah distribusi materi pembelajaran secara digital. Yang keempat, mendukung evaluasi online melalui kuis dan tugas. Berikutnya adalah meningkatkan keterlibatan peserta didik melalui fitur interaktif. Apa aja sih tantangan dalam penerapan TIK di dunia pendidikan khususnya di daerah terpencil? Tentunya yang pertama adalah keterbatasan akses internet. Kemudian kurangnya perangkat digital yang memadai, minimnya pelatihan guru dalam memanfaatkan TIK, biaya tinggi untuk infrastruktur teknologi dan juga kendala bahasa dan literasi teknologi. Apa saja sih jenis-jenis media pembelajaran yang biasa digunakan dalam pengajaran? Yang pertama ada media cetak. Media cetak seperti buku, modul. Kemudian yang kedua ada media audio, yaitu berbentuk podcast ataupun rekaman suara. Kemudian ada media visual seperti gambar, diagram ataupun poster. Kemudian ada media audio visual seperti video, film. Dan juga yang terakhir ada media interaktif, yaitu seperti simulasi ataupun aplikasi. Apa aja sih perbedaan antara media pembelajaran audio, visual, dan juga audiovisual? Media pembelajaran berbasis audio tentunya hanya menggunakan suara, seperti podcast dan rekaman suara. Media pembelajaran berbasis visual tentunya menggunakan gambar, grafik, ataupun teks. Media pembelajaran berbasis audiovisual adalah kombinasi dari keduanya, yaitu terdapat suara dan gambar bergerak, seperti video ataupun film. Keuntungan dan kerugian menggunakan media pembelajaran berbasis video adalah yang pertama, menarik perhatian peserta didik, kemudian memberikan ilustrasi dan konsep secara konkret, dapat diputar ulang sesuai kebutuhan. Adapun kerugiannya adalah membutuhkan perangkat dan koneksi yang stabil. Kemudian kurang interaktif jika hanya ditonton pasif. Apa aja sih aplikasi TIK yang dapat digunakan untuk mendukung pembelajaran interaktif?
Tentunya banyak sekali aplikasi yang dapat mendukung pembelajaran interaktif seperti Kahoot, Mentimeter, Nearpod, Padlet, Flipgrid, dan masih banyak lagi. Contoh aplikasi TIK yang mendukung pembelajaran kolaboratif seperti Google Docs, Microsoft OneNote, Jamboard, kemudian Trello, dan juga Slack. Bagaimana sih cara aplikasi TIK membantu dalam penilaian dan umpan balik dalam pembelajaran? Tentunya yang pertama memberikan penilaian otomatis seperti kuis online, kemudian menyediakan laporan perkembangan belajar peserta didik, adapun mendukung pengumpulan tugas digital dengan umpan balik langsung, dan juga mempermudah komunikasi antara guru dan peserta didik. Learning Management System. Apa sih yang dimaksud dengan Learning Management System dan apa sih manfaatnya dalam pembelajaran? Learning Management System atau biasa kita sebut LMS adalah platform berbasis digital yang digunakan untuk mengelola, menyampaikan, dan melacak proses pembelajaran secara terstruktur. Manfaatnya adalah yang pertama, memfasilitasi akses materi pembelajaran. Yang kedua, mendukung penilaian dan pelaporan otomatis. Yang ketiga, mempermudah komunikasi dan kolaborasi. Yang terakhir adalah mengintegrasikan berbagai media pembelajaran. Apa saja sih platform LMS yang sering digunakan di perguruan tinggi? Sebetulnya ada banyak, tapi yang biasa sering digunakan adalah yang pertama Moodle, kemudian Blackboard, Canvas, dan juga Google Classroom, dan bisa juga menggunakan Edmodo. Kira-kira apa aja sih fitur penting yang harus ada dalam LMS? Tentunya untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Yang pertama yaitu dashboard yang intuitif. Yang kedua adalah penyimpanan dan distribusi materi. Yang ketiga forum diskusi dan komunikasi. Yang keempat adalah penilaian otomatis dan pelaporan. Yang berikutnya integrasi dengan aplikasi eksternal. Dan juga yang terakhir tentu sangat penting yaitu aksesibilitas di berbagai perangkat. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, and goodbye, see you next video, bye bye.